Bapak Ibu, saudara-saudariku jemaat GAB Pemulihan Imamat Rajani. Mari merayakan kedatangan Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kedatangan-Mu. Hari ini kami punya pengharapan dan kepastian hidup yang kekal. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan, selain dengan beribadah sungguh-sungguh, membawa hati dan hidup kami jadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Bertahtalah Tuhan di atas puji-pujian kami. Biarlah manis Kau dengar dan menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami kepada pimpinan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Panggil Dia Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, Tuhan datang padamu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan
dan semakin indah bagimu. Serukan namanya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku.
Hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau Allah Tuhan yang sempurna, yang setiasa. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Serukan namanya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus, permata hati kami, kekasih jiwa kami. Kami siap bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap jemaat berkata, Amin. Mari merayakan kedatangan Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia datang, Dia datang, Dia datang memerintah
rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus dia datang, dia datang, dia datang, memerintah sebagai raja. Dia datang, dia datang, marilah rayakan kedatangan Tuhan kita. Dia datang, dia datang, dia datang, memerintah sebagai raja. Dia datang, dia datang, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kedatangan Tuhan kita. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Saudara-saudara bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, lebih siapkan roh dan jiwa kita. Tak perlu ku takut dan bimbang. Tak perlu ku takut, tak perlu ku bimbang. Ku punya Tuhan yang luar biasa. Tak perlu ku
perlu ku takut, tak perlu ku bimbang. Tak perlu ku takut, tak perlu ku bimbang. Ku punya Tuhan yang luar biasa. Tak perlu ku ragu, kekuatan firman-Mu telah Kau buktikan. Kebaikan-Mu dalam hidupku, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang begitu sempurna, Engkau Tuhan yang begitu setia, Engkau sediakan yang terbaik bagiku, Engkau Tuhan yang sangat ku cinta, Engkau Tuhan yang begitu sempurna, Engkau Tuhan yang begitu setia, Engkau sediakan yang terbaik bagiku, Engkau Tuhan yang sangat ku cinta. Engkau Tuhan yang begitu sempurna, Engkau Tuhan yang begitu setia, Engkau sediakan yang terbaik bagiku, Engkau Tuhan yang sangat ku cinta. Engkau sediakan yang terbaik bagiku, Engkau Tuhan yang sangat ku cinta. Engkau sediakan yang terbaik bagiku, Engkau Tuhan yang sangat ku cinta. Sungguh sempurna Tuhan kekuatan firman-Mu. Dan karena itu kami membuka hati kami, ke jiwa dan roh kami, dengar-dengaran akan firman-Mu. Firmanlah kepada setiap kami, urapi kami semua, terlebih urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sudah lama ya kita nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah beribadah lagi di gereja Kota Muka. Oke, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 dengan tema memberi dengan tulus dan sukacita. Setiap manusia yang masih hidup pastilah pernah mengalami ujian, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Karena ujian menentukan apakah kita layak atau mampu untuk melanjutkan level yang lebih tinggi atau untuk memberi nilai pada diri kita sendiri. Pagi ini kita belajar dari Abraham. Kita tahu semuanya ya, mulai sekolah minggu
sampai dewasa. Kita sering dengar bahwa Abraham menantikan sekian lama untuk anak, tetapi Tuhan memintanya. Kita jangan berspekulasi atau berandai-andai gimana situasi Abraham waktu itu. Oh pasti gini, pasti gitu. Abraham begini, Abraham gitu. No. Abraham bukan tipe orang yang banyak berpikir kalau Tuhan yang nyuruh. Karena zaman dahulu manusia lebih takut kepada yang lebih besar dan berkuasa. Bukti yang paling kelihatan adalah saat Abraham disuruh keluar dari tanahnya tanpa tahu harus kemana. Apa yang terjadi? Abraham keluar bersama istrinya Sarai. Beda dengan orang zaman sekarang. Semuanya dipikir matang-matang sampai gosong. Ya gak jalan-jalan, atau hitung ini, hitung itu, semua dihitung-hitung. Kalau soal Tuhan yang mengambil, udah biasa, karena Tuhan berdaulat dan berkuasa. Tapi kalau soal memberi saat Tuhan meminta, ini gak mudah. Apalagi yang diminta Tuhan itu adalah hal yang paling berharga dalam kita. Ayo, apa yang berharga dalam kita? Semua pasti tahu jawabannya. Kadang tanpa kita sadari, kita menjadikan berharga hal-hal yang bersifat fana. Padahal kalau flashback, kita kembali melihat ke belakang. Kita lahir loh, gak bawa apa-apa. Dan semua itu berasal dari Tuhan. Kita cuma dititipi. Cuma punya berhak pakai, bukan hak milik. Tapi manusia pada dasarnya kemilikan, ya itulah. Jadi mengapa Tuhan sampai begitu pada Abraham, bahkan pada kita? Yang pertama, untuk menguji apakah kita ini penurut atau memberontak. Abraham saat diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tidak membantah, Abraham tidak menawar, dia nurut. Besoknya langsung dilakukan. Dia pergi bersama dua bujalnya dan bersama Ishak anaknya ke gunung yang ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, untuk menguji di mana hati kita. Karena firman Tuhan berkata, di mana hatamu berada, di situ hatimu berada. Ini contoh pada pemuda yang kaya raya. Dia hukum Taurat dari yang pertama sampai yang 10, dia sudah melakukan semuanya. Tapi soal harta, wah ini dia nggak bisa. Bahkan satu menyuruhnya, pergi dan jualah hartamu. Dia langsung lemes, sedih, dan akhirnya pulang meninggalkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, untuk menguji seberapa peka dan tanggap kita. Apa kita saat terima firman Tuhan kita langsung gerak, atau saksi kok sih Tuhan, nanti sih Tuhan, besok lah, minggu depannya lah, kan masih ada waktu. Kemudian yang keempat, seberapa taat kita saat kita menerima dan melakukan firman Tuhan. Kemudian yang kelima, karena Tuhan itu adalah pencemburu, Tuhan itu gak mau anaknya itu terpikat atau terlena dengan hal-hal ya
yang ada di dunia ini yang kita anggap berharga. Jadi selama kita punya prinsip dan mengalami bersama Tuhan bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya, maka kalau Tuhan nyuruh kerjakan ini, kerjakan itu, lakukan ini, lakukan itu, gampang lakukannya. Karena kita tahu Tuhan itu yang udah ngatur semuanya. Pokoknya kita nurut aja, taat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk tahun 2021. Jangan ada yang lebih berharga melebihi Tuhan, supaya jangan nanti Tuhan minta. Tuhan kalau minta itu berarti masih cara halus ya. Tapi kalau kita masih bandel, kita masih dablek, kita masih keras kepala, Tuhan ambil nanti akhirnya. Karena Tuhan lebih sayang kepada kita, anak-anaknya. Tahun 2020 aja kita sudah mengalami, ya, sudah merasakan. Kalau sebelum 2020 kita hidupnya enak, nyaman, mau kemana pun bisa, ya, mau ibadah kapan pun bisa, ya, mau ketemu siapapun bisa, pekerjaan mapan, ekonomi baik, luar biasa diberkati Tuhan. Tapi saat pandemi ini, ya, semuanya berubah drastis, ya. Kita sudah nggak bisa kemana-mana lagi, ya. Kita isolasi di rumah, kita bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, sampai jalan-jalan pun juga di rumah, ya. Kita, loh kok bisa? Iya, kita jalan-jalannya dengan melihat HP, ya. Tapi kita nggak bisa menikmati, merasakan, hanya lewat HP aja. Kemudian ibadah, dulu kita bisa beribadah, muji Tuhan, menari, ya, lompat, menangis, sukacita. Tapi sekarang kita ibadahnya secara online, ya. Bisa dibilang kurang greget, ya, kurang ada sesuatu yang kurang gitu ibadah dengan online itu. Tapi inilah keadaannya, harus kita lewati, harus kita jalani, ya. Mari persiapkan diri kita semua masing-masing. Kita belajar lebih lagi, ya, belajar lebih taat lagi, belajar lebih mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Memang gak gampang, ya, perlu proses. Tapi saat kita mau mengutamakan Tuhan, ya, taat firman Tuhan, maka ada hasil yang luar biasa, ya kan, Tuhan berikan bagi kita semua. Kita nggak tahu apa yang terjadi tahun depan, ya. Kita juga nggak kerasa, kita sudah setahun ini kita melewati, ya. Kemarin kita bisa ibadah Natal, ya. Kita masih ingat ada persembahan Natal, ya, ada tarian, ada nyanyian, pujian. Sekarang sudah Natal lagi. Cuma beda, Natal tahun ini tidak semeriah atau
sukacita yang tahun lalu. Karena Natal tahun ini ada physical distancing, yaitu jaga jarak, ya. Dan ibadah kita pun nggak bisa lama-lama. Kita tetap melakukan protokol kesehatan. Ya, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini melalui Abraham mengajar kita untuk kita menurut, kita peka, kita taat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini jadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah melalui contoh Abraham ini kami bisa lebih baik lagi Tuhan untuk tahun depan, untuk hari-hari berikutnya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari tuntun hidup kami, untuk kami senantiasa taat, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua yang mendengarkan ibadah online ini. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan, apa menjadi kerinduan hati mereka. Tuhan yang menjawabnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dalam berdoa. Haleluya. Amin. Ikan buntal pakai sarung ke Keramat Jati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah pujian penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan firman yang telah kami dengar, kami tangkap, kami renungkan Tuhan. Dan kami Tuhan lakukan di dalam kehidupan ini. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang memampukan kami, yang meluruskan jalan kami, yang menuntun dan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau senantiasa mendengar Tuhan setiap pergumulan-pergumulan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung, dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan, Amin. Puji Tuhan.